Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tatap muka kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang penerapan perilaku caring pada pasien diabetes mellitus. Tujuan pembelajaran pada tatap muka kali ini diharapkan setelah peserta didik atau mahasiswa mempelajari dan memahami materi yang diberikan, diharapkan mahasiswa nanti dapat mengetahui dan memahami tentang penerapan perilaku caring untuk pasien dengan diabetes mellitus. Mungkin kita akan bertanya, kenapa kita harus eksplorasi, kenapa kita harus paham terkait dengan caring pada pasien diabetes mellitus tipe 2 gitu ya. Dari literatur yang sudah kita pelajari, caring merupakan komponen dasar dalam praktek keperawatan ya. Dari literatur juga mengatakan bahwa caring meskipun dia memiliki makna dan arti yang bersifat universal, akan tetapi perbedaan budaya dalam setiap wilayah akan menghasilkan penerapan caring yang berbeda. Leininger dan juga Zamanzadeh mengatakan bahwa pola dan proses konsep caring berbeda antar satu budaya dengan budaya yang lain, gitu ya. Lalu Leininger mengatakan bahwa faktor biofisikal, emosional, diagnosa medis akan berpengaruh dalam penerapan caring kepada pasien. Dari artikel tersebut kita bisa menyimpulkan bahwa perbedaan diagnosa medis akan menghasilkan perbedaan penerapan perilaku caring pada pasien. Jadi dengan diagnosa medis yang berbeda akan menghasilkan penerapan perilaku caring yang berbeda. Pada tatap muka kali ini kita akan belajar bagaimana sih penerapan perilaku caring pada pasien dengan diabetes mellitus. Penerapan perilaku caring pada pasien diabetes mellitus adalah yang pertama, yaitu terkait dengan promosi kesehatan. Dalam hal ini, perawat bisa yang pertama mengajarkan atau mengedukasi pasien diabetes mellitus tentang interpretasi hasil pemeriksaan lab. Hal ini dikhususkan terkait dengan pemeriksaan gula darah secara mandiri. Karena memang diabetes mellitus ini penyakit yang bersifat degeneratif dan berlangsung dalam jangka waktu yang lama. Diharapkan pasien bisa mengetahui interpretasi atau cara terkait dengan pemeriksaan gula darah secara mandiri dan juga hasil interpretasinya, sehingga perawat bisa mengajarkan pasien tentang interpretasi hasil pemeriksaan laboratorium, gitu ya. Yang kedua yaitu bentuk penerapan perilaku caring yang lain untuk pasien DM, yaitu meluangkan waktu gitu ya bagi pasien untuk berkonsultasi dan memberikan informasi yang relevan terkait dengan perawatan penyakit diabetes mellitus ya. Jadi yang nomor 2 ini ya, dalam bentuk apa? Misalnya perawat mengajarkan terkait dengan apa itu penyakit diabetes begitu. Yang kedua bisa juga mengajarkan terkait dengan bagaimana dengan medikasinya ya, terkait dengan bagaimana dengan manajemen dietnya. Diet untuk pasien diabetes berbeda dengan dietnya pasien yang non-diabetes, seperti itu. Termasuk juga untuk screening atau mungkin pencegahan komplikasi, bagaimana caranya. Salah satunya tadi dengan melakukan pemeriksaan gula darah secara mandiri plus mengajarkan interpretasi dari hasil pemeriksaan labnya ya. Itu terus yang tidak kalah penting lagi yaitu terkait dengan perawatan food care-nya ya. Kita tahu bahwa pasien diabetes ini riskan atau resiko tinggi gitu ya untuk mengalami komplikasi pada area ekstremitas bawah ya. Sehingga kita sebagai seorang perawat itu harus mengajarkan pasien bagaimana sih cara atau prosedur untuk pelaksanaan food care-nya, seperti itu ya. Jadi kita harus meluangkan waktu itu ya untuk pasien ya, agar dia untuk pasien berkonsultasi dan juga mungkin memberikan informasi yang terkait dengan ini, termasuk juga
mengajarkan pasien tentang bagaimana dengan penggunaan atau konsumsi OAD-nya, obat anti diabetesnya, atau mungkin cara injeksi insulin begitu ya. Jadi itu. Yang ketiga yaitu pemberdayaan pasien atau pasien empowerment terkait dengan perawatan pasien DM nih ya. Jadi kita sebagai perawat itu juga bertanggung jawab ya untuk memberdayakan pasien atau dalam artian memandirikan pasien, yang dalam hal ini disebut sebagai pasien empowerment. Jadi mengoptimalkan potensi kemampuan yang ada pada pasien. Tadi misalnya terkait dengan pasien ini bisa untuk memanage olahraga, bagaimana olahraga yang betul ya untuk pasien-pasien dengan diabetes seperti itu. Terus yang keempat yaitu memenuhi kebutuhan pasien secara holistik. Artinya memenuhi pasien secara holistik ini kita sebagai seorang perawat ketika merawat pasien dengan diabetes mellitus itu tidak hanya concern atau fokus kepada aspek fisik saja, namun terkait dengan aspek yang selain fisik ya. Dalam hal ini yaitu psikologisnya maupun sosial budaya. Misalnya terkait dengan psikologis mungkin pasien takut terkait dengan penyakitnya, maka kita sebagai seorang perawat harus menjelaskan atau harus menata laksana terkait dengan ketakutan yang dialami oleh pasien. Ketakutannya terkait dengan apa? Misalnya pasien kurang bisa memahami terkait dengan diabetes mellitus. Mungkin ada yang berpersepsi bahwa diabetes mellitus itu tidak bisa diobati gitu ya. Maka kita sebagai seorang perawat harus mengatasi atau mengintervensi hal tersebut. Jadi untuk pemenuhan kebutuhan pasien ini tidak hanya terkait dengan kebutuhan fisik saja, tetapi terkait dengan psikologis maupun sosial budaya. Ya, tadi yang saya bilang bahwa kita sebagai perawat juga bisa memberikan edukasi atau memberikan pelayanan terkait dengan food care-nya untuk pasien diabetes mellitus. Ini adalah beberapa referensi yang bisa kita pelajari terkait dengan penerapan perilaku caring untuk pasien dengan diabetes mellitus. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri tatap muka kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.